Salam satu track track 37. 37. Oke, Aco. selamat pagi sobat satu track di mana teman-teman berada. Kita ketemu lagi di podcast satu track ya Bang ya. Iya. Setelah satu minggu kita minggu lalu ngobrolin sedikit ya hasil shakedown juga. Mm-mm. Terus nggosipin beberapa rumor yang sebelumnya belum pernah kita bahas juga. Dan tentunya kita masih menanti ya Bang ya untuk ajang MotoGP dimulai karena baru launching juga Iya. kemarin di hari Minggu di Malaysia Iya. setelah dilakukan uji coba tes pramusim Benar. langsung di Sepang setelah sesi shakedown satu minggu sebelumnya Hmm. dan hasilnya mengejutkan. Iya. Wah, dari sesi ini kita baru bisa tahu ya Bang ya, kira-kira pembalap mana nih yang potensi, Iya. motor mana yang potensial, dan tentunya seperti pokok bahasan kita pagi hari ini nanti. Iya. Ya, kita pagi hari ini sambil nanti menunggu awal musim ya Bang ya. Iya. Kita akan satu persatu mengulik soal peta kekuatan tim di sini. Nah, kebetulan kemarin Bang Aco juga ngasih ide ya Bang ya. Iya. Kita urut aja dari yang paling pertama launching. Nah, kemarin Iya. kita kan tebak-tebakan livery itu. Hmm. Itu sudah diurut Bang. Dari yang awal launching Ah, sampai yang terakhir kemarin kan udah menutup ada. ya. Hmm. Dan kita lihat, wah keren nih. Iya. Antusiasmenya teman-teman untuk nonton Iya. asik Setelah juga ya. setelah lama ya, setelah Lama. lama Hmm. kita Tapi nggak seperti biasa upload. teman-teman kita di sini nggak sendiri karena kita masih ditemani Indomie menyemek Bangladesh dari Indofood ya. Iya. Yang pastinya cocok banget buat nanti teman-teman mulai masak nih buat nonton Benar. MotoGP Benar. dan tentunya ini bisa dicari di toko-toko terdekat ya Bang ya. Iya. Langsung aja beli stok yang banyak nanti awal musim bisa dimakan sambil nonton Iya. race-nya MotoGP. Oke Bang, pertama oke, untuk pembahasan peta kekuatan nih. Ini prediksi ya teman-teman ya. Iya. Seperti biasa ini ngedukun tapi versi ngetip ini. Iya. Kalau biasanya kita ngedukunnya versi tiap balapan, kita ngedukun soal pembalap siapa yang nanti di podium 1, 2, 3. Nah, Iya. ini kita mau membedah nih Membedah. masing-masing peta kekuatan tim. Dan kemarin karena yang pertama memulai Pramac ya, Hmm. kita sekalian bahas induknya, Induknya. Yamaha-nya juga. Iya. Nah, jadi untuk topik perbincangan kita pagi hari ini tentang prediksi peta kekuatan tim Pramac dan tim Yamaha Yes. bersama Bang Aco nanti. Oke, Bang Aco kayaknya sudah nyiapin banyak ini yang mau diomongin. Oke, nanti langsung aja kita tanya bareng-bareng teman-teman ya. Iya. Bang, Hmm. oke kita lihat kemarin di sesi tes di Sepang nih Yamaha. Hmm. Kalau kita bilang sebagai tim pabrikan Jepang ini hasilnya cukup Mas ya, cukup memuaskan. Cukup. Ini opini saya. Iya. Nanti Bang Aco boleh lah cari opini lain. Karena kita lihat di beberapa sesi Yamaha ini masih belum terlalu menonjol. Yes. Kalau kita bandingkan dengan pabrikan Jepang lainnya yaitu Pro Honda, Honda LCR dan Iya. juga tim Honda HRC Oke. pabrikannya. Yang mana kemarin HRC kalau kita lihat sempat menggila juga di sesi sesi pertama ya, sesi pertama hari kedua di mana Joan Mir langsung di posisi pertama waktu itu di fase lap-nya di 1 menit 56,874 ya meskipun masih belum mepet rekornya Peko Bagnaia di tahun 2024 ya. Dan ya untuk sesi-sesi yang lain di mana kemarin itu tesnya ada 6 sesi dibagi 3 hari ya, 3 hari tes. Itu kalau kita lihat secara keseluruhan itu yang mendominasi masih GP 26 GP26 atau motornya Ducati yang paling baru yang akan dipakai di musim ini gitu. Ya kalau kita lihat bareng-bareng nanti teman-teman lihat aja di videonya nanti akan aku tampilkan juga. Kita lihat saja di sesi pertama langsung Alex nyamber. Itu kan dia pakai GP26 kan. Nah, di hari kedua abangnya nyamber. Ya kan? Ya, kemudian tadi di hari kedua sesi kedua ya Joan Mir tadi ya kan dari Honda kita lihat kemudian balik lagi di sesi keduanya Alex lagi nyamber. Alex nyamber hari ketiga sesi pertama Alex nyamber lagi. Nah, baru di hari ketiga sesi terakhir nih agak anomali karena Aprilia akhirnya nyamber. Ya sepertinya Aprilia sudah mulai menemukan settingan ya yang pas ya. Tapi
tidak bisa dipungkiri di sesi terakhir, di hari terakhir, Bang. Kalau kita lihat di bawahnya Aprilia, itu juga pengguna GP26. Iya. Di Gia. Iya. Langsung kan di Gia, kemudian Alek. Yang mana kalau kita lihat keseluruhan, wah, Ducati sudah nggak perlu ditanya lagi kan. Tapi baiklah, karena topiknya sekarang kita ngomongin Yamaha ya. Yamaha itu terbaiknya ada di sesi pertama, hari pertama, dimana Jack Miller waktu itu dari tim Prima Pramac ya, itu berhasil mencatatkan perolehan waktu 1 menit 58,252 detik. Nah, itu dia di posisi 4, tepat di bawahnya Marco Bezzecchi. Nah, secara umum nih, Bang Aco, kita bahas Pramac dan Yamaha sekalian. Ya. Apa yang Bang Aco lihat di sesi uji coba kemarin? Khususnya Yamaha ya, Yamaha Group lah. Jadi dari Yamaha tahun ini memang tetap sama kayak tahun sebelumnya, dia menurunkan 4 motor. 4 motor. Dan kalau saya lihat sih 4 motor ini sama rata ya. Spesifikasinya sama. Spesifikasinya sama, karena memang ini juga proyek baru yang dijalankan bareng-bareng dengan pabrikan maupun satelit. Jadi hampir semua data yang masuk ke insinyur itu pasti dari semua pembalap ya. Makanya kalau saya lihat ini Yamaha ini sebenarnya secara program untuk tes kali ini di awal musim sebelum race selanjutnya ya. Yang saya tahu dia sudah menyiapkan 10 motor yang untuk disiapkan. Dan itu memang mulai shakedown atau mulai tes resminya ya. Cuman yang setahu saya programnya Yamaha di hari pertama memang setelah pembalap ini ada libur panjang, jadi khusus di hari pertama ini perkenalan. Apalagi yang kita tahu Yamaha sudah memakai V4. Dan memang dari situ kita lihat catatan waktu maupun yang tim besar, yang tim yang biasa-biasa aja juga masih catatannya masih normal lah. Maksudnya dalam artian tidak ada yang terlalu menonjol di hari pertama. Nah sayangnya di hari kedua Yamaha ini kan menarik diri buat lanjut. Nah karena sempat ada kendala teknis. Karena yang saya tahu dari sumber-sumber di media itu saya baca, karena pada waktu lagi top speed street itu tiba-tiba motornya langsung mati, keputus kayak kelistrikannya gitu. Oh ya, langsung berarti dari kedua dia akhirnya nggak ikut tes ya. Makanya di awal ini sebenarnya kan yang kita tunggu-tunggu ya, saya pribadi yang menunggu untuk di kalender 2026 ini ya Yamaha pastinya, karena itu tadi ada perubahan dari inline ke V4. Sangat disayangkan sekali di awal musim ini sudah banyak drama-drama yang dihinggapi di Yamaha khususnya. Yang mulai pertama kayak Quartararo juga sudah ada rumor, bukan rumor lagi ya, fix ini dia ke Honda. Cuman memang ada masalah sponsor aja kali, belum ada belum ada perkenalan lah. Ibaratnya dia masih menghormati sponsor barangkali ya. Makanya belum ada keterbukaan dari pihak Quartararo sendiri maupun Honda. Terus ya itu tadi, setelah ada rumor si Quartararo ke Honda itu kayak insinyur itu kayak waduh ini proyek baru mulai. Anggap aja ini proyek baru mulai. Ada rumor seperti itu di hari kedua di hari kedua pas sebelum menarik dia tidak memutuskan untuk ikut latihan, si Quartararo cedera. Ditambah lagi yaitu tadi 10 motor yang sebenarnya mau dipersiapkan itu kan sebenarnya programnya mungkin dari 10 motor itu dari 50% itu nanti yang bakal dibuat untuk race di 2026. Makanya dipilih dari 10 motor itu kan beda karakter nih. 10 motor itu beda karakter. Makanya 10 motor dipakai 4 pembalap, nanti disortir lagi, disortir jadi sedikit lah, 50%, 5 tinggal sisa 5 motor mungkin. Nanti tinggal dipilih ini mana yang benar-benar nanti yang benar disiapkan buat eventnya di Buriram di awal. Maka dari itu ya, akhirnya programnya nggak jalan, berantakan. Karena di sesi kedua, di hari kedua dia memutuskan untuk menarik diri, di hari ketiga dia baru mulai lagi. Nah makanya dramanya juga nggak terhenti dari situ aja, karena dari semua pembalap itu akhirnya Quartararo absen. Sisa 3 pembalap.
Nah, dari catatan waktu yang tadi Bro Lugas sudah jabarkan, memang sah-sah aja Jack Miller yang di atas, karena yang kita tahu Jack Miller ini pengalamannya di V4 kan sudah lebih dulu, bukan lebih dulu, bahkan dari semua pembalap Yamaha itu hanya Jack Miller ya yang bisa ngerasain V4. Yang sudah pernah ngerasain V4 itu Jack Miller di KTM, di Honda, di Ducati, kan? Makanya proyek ini pun Yamaha sebenarnya berharap sekali ke Jack Miller karena memang ada input dari Jack Miller kan dari pengalaman sebelumnya. Maka dari itu sebenarnya kacau balau ini programnya Yamaha di hari ketiga, ditambah lagi si Toprak. Nah, ini Toprak ini beda lagi masalahnya. Toprak ini ya kita tahu di tes kali ini juga dia yaitu tadi dia baru banget. Baru naik MotoGP dari WSBK naik ke MotoGP, terus sirkuitnya juga dia baru karena kalendernya WSBK itu nggak ada Sepang nggak ada ya, nggak ada Sepang. Jadi ini juga sirkuitnya baru, dan terus dramanya Toprak sendiri kalau saya lihat kemarin masalah ergonomis, posisi duduk, kenyamanannya dia berkendara itu berkurang. Tidak seperti kayak dia dulu memakai BMW di WSBK. Ya. Makanya kan banyak custom lah. Jadi motornya motornya Toprak tuh banyak yang di custom. Terutama dari sisi duduknya. Ya, jadi memang ini kendalanya banyak akhirnya si Toprak itu karena dia juga yang menjadi pembalap tertinggi sekarang. 185 setelah Luca Marini itu 184. Nah, itu 185. Jadi pembalap tertinggi saat ini di MotoGP. Maka dari itu Yamaha kemarin sempat memodifikasi tempat duduknya si Toprak. Akhirnya termasuk kayaknya kemarin yang ramai fairing belakang ya hilang. Ya, jadi itu yang akhirnya yang dikorbankan. Karena si Toprak ini nge-request sama seperti halnya dia waktu di BMW, di WSBK. Apa permintaannya? Akhirnya tempat duduknya direndahkan. Oke. Supaya ergonomi berkendaranya bagus kan, ergonya dapat, ergonomisnya dapat. Akhirnya diiyakan, maksudnya diturutin lah. Nah, itu tadi pasti ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan kan RHD-nya. Radio device ya. Nah, akhirnya RHD-nya nggak kepake sama sayap belakang. Itu dicopotin nih. Supaya si Toprak ini biar dapat dulu feel-nya di dasaran lah. Di dasaran dia memakai V4 ini. Nah, terus permasalahannya di RHD itu nggak bisa kepake akhirnya karena ada batas minim ketinggian motor. Karena itu tadi otomatis kalau joknya direndahkan, ketinggiannya kayak jeblok gitu. Jadi ada batas ada batas minimnya. Akhirnya dia nggak pakai RHD kan, nggak pakai RHD sayap belakang. Nah itu akhirnya yang membuat Toprak kita lihat di sesi ketiga akhirnya kedodoran. Sampai dia tuh bingung, dan dia juga sempat modifikasi stang kok. Stang yang awalnya rendah ditinggikan. Kayak sudah motor touring katanya kan di situ. Pokoknya gaya spek motornya V4-nya Yamaha khusus Toprak itu beda. Oke. Karena tadi itu si Toprak menginginkan ergonomisnya harus pas, feel-nya harus pas karena di situ untuk feelingnya dia ngerem dia belum ada dapet. Makanya kemarin tuh banyak drama di Yamaha ini, di awal-awal ini sudah drama sekali. Oke, kita bahas si motornya Toprak ini Bang. Motornya tadi orangnya ya. Iya. Ini kita bahas motornya lagi. Yang jadi pertanyaan ketika RHD itu tidak dipasang, dampaknya apa? Dan kalau kita lihat kan MotoGP ini motornya unik. Uniknya dalam artian karena tidak hanya mengandalkan skill pembalap. Sekarang kita juga mereka kalau kita lihat juga mainkan aerodinamika. Aerodinamika motor. Makanya kalau kita lihat beberapa motor lain itu kan kalau teman-teman jeli itu teman-teman bisa lihat masing-masing kayak dari depan, belakang. Itu masing-masing motor beda. Dan itu adalah salah satu cara untuk mengalirkan udara kan, aerodinamikanya. Jadi apa Bang dampaknya ketika HD ini hilang dan bearing belakangnya dihilangkan? Dampaknya karena sekarang ya pembalap yang di era sekarang itu sudah hampir anggap aja sudah hampir 50% sampai 60% ketergantungan dengan adanya teknologi. Makanya kalau dibilang dari dampaknya yang pasti si motor tidak bekerja dengan baik karena berkurangnya teknologi ini tadi. Memang
teknologi ini kan kedepannya memang akan dihapus kedepannya. Tapi kan proyek-proyek untuk yang sekarang ini kan proyek ibaratnya proyek yang maju atau mundur itu si Yamaha ini kan harus bisa berbuat di proyek tahun ini kan gitu. Mau nggak mau Yamaha akhirnya memang pada endingnya kemarin akhirnya dikembalikan RHD itu di si Toprak. Mungkin si Toprak ya merubah riding style-nya akhirnya. Tapi kan itu nggak gampang untuk merubah riding style untuk mengikuti motor yang ada sekarang. Karena sekarang itu si pembalap yang mengikuti motor gitu kan, bukan si motor yang ngikutin pembalap kan gitu. Karena ya itu karena sekarang tuh teknologi yang sudah bermain. Ya skill anggap aja kita 50-50 skill dan teknologi juga harus kombinasinya kan harus chemistry-nya harus bagus, harus adaptasinya harus cepat. Makanya itu si Toprak kemarin tuh sampai bingung akhirnya sampai di sesi terakhir itu di hari ketiga. Dia ada di posisi terakhir dan dia sempat juga mengatakan kayak stres lah. Ini saya kok nggak dapat feel-nya. Gimana untuk program selanjutnya? Karena kan program selanjutnya akhirnya dia untuk nyetel motor kan Yamaha juga ada setelah menarik diri itu kan hari ketiganya tetap lanjut tapi dengan kasus yang dia waktu street tiba-tiba mati di masalahnya di teknis kelistrikan lah. Dia tetap memaksakan di hari ketiga tetap tampil tapi di limiter dibatasi kan. Maka dari itu akhirnya ini datanya seperti apa ini? Karena potensinya si V4 sendiri belum kelihatan sepenuhnya karena tadi di limiter. Ada limiternya. Jadi kayak dilema. Kalaupun limiternya dibuka, nanti dampaknya yang kayak hari kedua tiba-tiba mati. Dengan RPM yang tinggi, mungkin si Yamaha ini mungkin ya si insinyur ini lagi apa ya? Maksudnya lagi kayak ngedevelopnya V4 ini masih belum sempurna pastinya kan gitu. Atau mungkin juga seperti kata-kata Ajab almarhum, Bang. Siapa itu? Oh, mencari limit. Mencari limit. Ya makanya kan sebenarnya sih ini sangat disayangkan apa programnya Yamaha nggak jalan sesuai schedule lah. Dan terus ya itu tadi dampak Quartararo tadi terus yang akhirnya sekarang cabut Barcelona langsung ya. Benar. Habis itu operasi. Nah, ini kemarin juga statementnya Miller sendiri kan juga dia optimis. Di proyek V4 ini dia optimis karena progresnya bagus. Begitu pula Alex Rins. Alex Rins ini kalau dibilang pembalap yang belum menunjukkan rapot yang bagus semenjak dia pindah ke Yamaha ya. Karena kita tahu sendiri Alex Rins itu awalnya dari Suzuki, dia juga pernah juara seri dan lumayan bagus kan. Pindah ke Honda 1 tahun aja dia sempat dapat juara seri. Habis itu direkrut dengan Yamaha Factory, dia sampai sekarang belum ada ibaratnya menorehkan hasil yang menonjol lah si Alex Rins. Makanya dari peta kekuatan Yamaha untuk di tahun ini saya rasa sih lebih baik dia fokusnya di konsesi aja. Di konsesi. Mumpung masih konsesi D. Iya, lebih fokusnya ke situ karena jangan kayak drama-drama masalah Quartararo itu sudah ibaratnya dibuang aja lah dulu. Dia lebih fokus memperbaiki sepeda motornya aja kan. Supaya nanti proyeknya ini tetap berlanjut. Karena yang ditakutkan, kalau saya analisis yang saya takutkan itu yang lebih berbahaya lagi insinyurnya yang stres. Oke. Karena kenapa saya bilang gitu? Takutnya insinyur ini kan proyek ini kan sudah dari tahun sebelumnya. Ya musim sebelumnya. Sudah musim sebelumnya sudah ngotak-ngatik kan. Takutnya tidak ada, dia ngerasa insinyur ini tidak ada progres akhirnya. Kok saya ini sudah ibaratnya sudah lembur, meluangkan waktu yang banyak, mengeluarkan budget yang gede ya kan sampai menyiapkan 10 motor. Tapi kalau nggak ada progresnya kan gitu, malahan akhirnya kayak sia-sia kerja itu yang saya takutkan. Tapi aku kayaknya tadi baca info sebetulnya overall motornya Yamaha itu secara performa ya, secara performa itu sudah balance. Cuman, ini ada PR-nya nih, cumannya itu mereka masih belum bisa mendapatkan power. Ya, karena di limiter. Karena di limiter tadi. Limiter tadi ya Bang ya. Di limiter tadi, karena dia masih
Ya kita nggak tahu ya, karena insinyur aja yang tahu gitu. Karena kemarin itu kan katanya setelah hari kedua itu insinyur yang di Jepang maupun di Eropa ini kayak mungkin dia lagi rapat online dah atau gimana gitu kan untuk ngebahas mesin V4 ini. Ada apa kan gitu. Sedangkan programnya ini mulai dari shakedown sampai hari ke tes ketiga kalau bisa 10 motor ini dirasakan semua pembalap. Biar nanti penentuannya di Buriram itu nggak bawa 10 motor lagi, sudah disortir, sudah berkecil gitu. Pilihannya sudah mungkin tinggal tiga motor atau 5 motor lah paling banyak. Supaya ada penentuan final motor mana yang mau dipakai dari 10 motor ini. Oke. Kan gitu maksudnya ya programnya si Yamaha. Makanya itu dari tes kemarin, saya bilang dari tesnya aja dia sudah gagal. Karena sudah programnya kacau balau gitu tadi. Ya Quartararo nggak dapat data pastinya kan gitu. Si Toprak bingung masalah reading style. Bingung masalah reading style-nya kan, apalagi dia mau mencari data limit kan belum nyampe ke situ programnya. Sebenarnya programnya si Yamaha ini banyak, khususnya Yamaha. Makanya kenapa saya bilang peta kekuatannya si Yamaha untuk tahun ini khususnya dia lebih baik, lebih ke fokus ke konsesi karena dia masih punya apa ya bahasanya masih punya privilege lah. Privilege. Ya, kan? Privilege-nya di MotoGP ini kalau bisa digunakan sebaik-baik mungkin ya. Karena ya itu tadi 10 motor ini harus disortir sampai nanti di Buriram supaya permasalahan-permasalahan di Sepang ini sudah bisa diatasi. Betul. Kurang lebihnya ya gitu, bro. Oke, PR juga ya. PR, makanya salah satu pembalap yang optimis itu hanya Miller. Karena dia sudah bisa ngerasain, oh ini Yamaha mau gimanain, maksudnya dalam artian ada kok dia ngerasa ada progres, khususnya si Miller. Tapi kalau dari semua pembalap dia belum dapat progres yang menonjol. Menonjol ya. Oke ya. Ya itu tadi ngomongin Yamaha ya seperti itu. Dan ternyata mungkin di musim ini kalau aku boleh berpendapat Yamaha ini cukup pusingnya gini karena ini musim terakhir loh bang pakai mesin 1000 cc dan nanti di musim depan itu istilahnya semuanya itu akan reset dari nol semuanya lagi akan reset semuanya dari nol dan nol lagi. Ini kalau misalkan sesi ini kita ulangi nanti di awal musim depan nih bang kita nggak akan bisa langsung menilai seperti sekarang gitu karena semuanya akan reset dari nol banyak kemungkinan lah bang ya untuk musim depan dibandingkan musim ini dan ya bukan saran sih sebetulnya buat pendapat aja soalnya kalau Yamaha mau ngejos di musim ini pun saya bilang sepertinya agak sia-sia betul dibandingkan Honda karena Honda istilahnya mereka bisa berani lebih awal untuk nge-push lah istilahnya nge-push untuk riset and development untuk mesin V4-nya. Yang mana akhirnya di akhir musim 2025 kemarin sudah membuahkan hasil. Kelihatan kan ada progresnya kan. Dan kita lihat juga di tes Sepang kemarin. Kalau kita ngomongin sedikit soal Honda, nanti kita khusus lah kita ngomongin Honda nanti kita untuk peta kekuatan Honda kita istilahnya di sini spill sedikit Honda itu sudah cukup baik, udah nggak cukup lagi sih menurutku. Sudah baik untuk di kelasnya sebagai pemula lah untuk sebagai pemulanya V4 baik karena sempat di posisi 1 dan juga kalau kita lihat di awal di pemanasan lah istilahnya di sisi pemanasan aja Honda sudah di posisi 2 pas di banyak alat. Kembali lagi ke Yamaha ya jadi kalau saya lihat sih Yamaha ini dia benar-benar untuk berfokus ke sepeda motor daripada menginvestasikan di pembalap. Karena kalau untuk jangka panjangnya takutnya si Yamaha ini gagal, akhirnya dia kan dijauhin sama pembalap. Takut tidak ada pembalap top yang mau masuk ke Yamaha akhirnya kan karena tadi itu karena si pembalap top juga kan pinginnya prestasi kan. Iya, saya motor enak juga kan. Makanya apalagi nih yang jelas dia tahun depan kehilangan pembalap top apalagi si Quartararo kan otomatis si Yamaha ini kan harus mencari pembalap yang bisa menggantikan Quartararo. Nah untuk sementara ini dia harus lebih fokus ke memperbaiki motornya dulu supaya bisa memikat pembalap-pembalap itu tanpa harus membayar besar kan gitu ya. Makanya mendingan dia dananya diinvestasikan ke
ke development motor ya. Development motor aja gitu kan, biar bisa memikat pembalap-pembalap top gitu. Dan kita berharapnya sih di musim ini jangan lagi ada sampai seperti musim-musim sebelumnya. Apa itu? Pembalap yang carry tim. Nah, ya, itu lagi kan, itu lagi lebih bahaya lagi gitu kan. Jadi kayak apa ya, maksudnya buat apa kan gitu. Karena yang di sini yang perang itu sebenarnya pabrikan. Ya kan? Perang antar pabrikan gitu. Ya, mungkin itu dulu ya Bang. Ya. Perbincangan singkat kita pagi hari ini membahas peta kekuatan Yamaha. Kesimpulannya nih Bang Aco, Yamaha dan Pramac nih, Yamaha Group nih. Seperti apa nanti di musim ini? Ya harus cepat-cepat menemukan solusi itu tadi. Ya kan, jadi karena semua pembalap di 4 pembalap itu kan punya masalahnya sendiri-sendiri nih. Kan gitu ya, Toprak kita tahu sendiri, Quartararo, Rins itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Sedangkan dari 4 maunya si Yamaha kan develop motor ini harus selaras sama semua biar bisa dipakai semua pembalap. Makanya Yamaha cepat-cepat harus bisa memberikan solusi. Dan dia harus bisa final motor mana yang mau dipakai untuk di 2026 ini. Sedikit prediksi mungkin Bang, dari Bang Aco sendiri prediksinya sampai paruh awal musim 2026. Asumsi dengan data Yamaha yang Bang Aco lihat di sini ya. Kira-kira Yamaha ada di papan mana bersaingnya? Ya, kira-kira aja. Kalau subjektif saya ya, saya lihat kemarin dari analis ya dia belum bisa naik ya. Belum bisa di papan atas ya? Belum bisa. Tengah atau bawah? Bawah bahkan. Malah di bawah? Malah bahkan bawah. Karena dia masih kesulitan. Di V4 kan betul-betul baru ya. Jadi benar-benar dia ya harus bisa merasakan dulu ini. Nah, ya kan, merasakan mesin V4 dari awal ini. Supaya ya semua nggak ada yang instan lah. Walaupun memang didanai budget besar-besaran, namanya pengembangan atau riset itu nggak ada yang instan. Tapi pasti butuh proses. Tapi buat Yamaha sih seharusnya bisa lah lebih fokus lagi ya Pak. Iya, lebih fokus lagi. Karena kalau lagi-lagi kita bandingkan sama Jepang lagi nih, sama Honda ya. Honda punya ngembangin divisi mesin mobil juga loh. Oh iya, makanya kan harus lebih. Mereka aja bisa kan, Yamaha yang harusnya di motor aja dia harusnya bisa lebih fokus daripada Honda. Kan itu budgetnya juga lumayan gede akhirnya si Yamaha mengeluarkan kocek ya kan. Jadi jangan budget yang besar ini akhirnya sia-sia gitu loh. Kan sangat disayangkan. Ya memang sih semua siapa yang mau gitu kan. Cuman ya ini harus fokus kemana dulu ini kan. Maksudnya kalau memang dia ngedevelop mesinnya ya wes, enten-enten sudah di situ, ya kan gak usah mikirin pembalapnya. Nanti kalau motor enak pembalap datang sendiri. Iya, seharusnya gitulah. Secara hitung-hitungannya kan gitu ya. Oke. Sobat Satu Track, mungkin itu sedikit pembahasan kita pagi hari ini soal Yamaha. Peta persaingan ya Yamaha dan Pramac di musim 2025, dan kesimpulannya ternyata baik dari Bang Aco maupun saya masih belum optimis kalau misalkan tim ini nanti bisa mengejar ketertinggalan sama seperti saingan terdekatnya ya Honda ya. Dan kita harapkan sih Yamaha nanti bisa segera mengejar ketertinggalan ini supaya di musim berikutnya sudah tidak keteteran lagi, sudah lebih fokus lagi, dan tentunya bisa mencetak juara dunia lagi. Kita harapannya seperti itu. Ya Sobat Satu Track, mainkan lagi buat Sobat Satu Track nih yang butuh temen semil malam hari sambil nonton MotoGP atau nonton ajang balap lain lah, boleh. Jangan lupa Indomie menyemak Bangladesh karena ini salah satu varian baru yang rasanya enak juga sih Bang. Enak, apalagi di musim-musim dingin gini nyemak-nyemak. Oh bener, hujan kemarin hujan. Nyemak ini cocok buat teman-teman yang kalau goreng terlalu kering, nggak pengen yang goreng-gorengan, dan juga nggak pengen yang mie rebus nih. Yang kuah-kuah. Karena nyemak tadi kan, cukup sedang-sedang aja. Ya mungkin itu dulu Bang. Nanti kita lanjut next. Kita akan bahas tim lain. Timnya apa? Nanti tonton aja di episode berikutnya. Barangkali ada yang mau request kita bahas apa, ya kan. Cuman memang kemarin tuh rencananya kita kan sesuai urutan tampil livery kemarin. Dan teman-teman kalau mungkin ada yang punya pendapat nih, punya penilaian lain seperti apa soal tim yang kita bahas hari ini terutama, bisa langsung kirim aja di kolom komentar. Kita nanti diskusi seperti biasa.
Dan jangan lupa beri like dan subscribe-nya. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian biar tambah rame. Terutama juga teman-teman yang belum ngikutin ajang juara dunia MotoGP. Dan siapa tahu nanti seperti tahun kita DP ya. Iya. Akhirnya candu ya. Candu. Kita di sini juga bantuin siapa? Liberty nih buat nyari calon-calon penggemar baru. Ya mungkin itu dulu, kita lanjut lagi di episode berikutnya dengan tim yang berbeda, dan tentunya nanti pembahasan kita akan lebih seru berikutnya. Seperti biasa kita tutup, salam satu track.